Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi asbahna wa bihi amsayna wa bihi fawwadna fil hayat wa bihi nasta'in wa bihi nastaghfir. Maha suci Allah, dengan beliau kita mencicipi nikmatnya pagi, dengan beliau kita berjalan sampai sore. Kepada beliau kita minta segala permohonan, kehadapan beliau juga kita minta ampun. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammad. Ucapan salam dan selawat kita lalu kita kirimkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selalu mengingatkan kita bahawa syafaat itu bisa didapati dengan membaca selawat. Besok kalaulah mati awak apa, kemudian hari sudah kiamat, ada keberuntungan masuk surga. Kira-kira apa yang ibu minta setelah itu? Jawab apa? Ibu-ibu yang diminta bu kalau masuk surga. Jadi kalau lain nasib beruntung besok apa-apa ibu-ibu dalam hadis, siapa suami awak di dunia, insya-Allah tujuh suami awak. Siapa suami awak, isteri awak di dunia, kalau lain sama-sama beruntung masuk surga, dikembalikan suami lama. Kalau punya keinginan. Tapi kalau ibu-ibu kan menukar suami, mintalah di situ nanti. Lah bosan nak buat dia beliau ustaz gitu. Karena berang tarawih je tiap pagi. Ya, sabar tak jual 2 garam katanya. Padahal lah bermasuk empek sendok katanya. Itu kalau sama-sama beruntung. Makanya ibu-ibu kalau meninggal suaminya tu tak bersuami lagi, dikembalikan kepada suami lama. Tapi kalau ibu-ibu, bapak-bapak menukar suami, menukar isteri setelah salah satu meninggal dunia, maka bergantilah. Makanya banyak ibu-ibu ku bertahan daripada apa-apa. Kalau ibu-ibu ku kalau meninggal suami jarang dibanding laki-laki. Kalau awak laki-laki ku kadang-kadang sengsara membawa nikmat. Kalau saya ada yang saya minta, Pak. Kalaulah nanti kita sudah masuk surga, satu yang tersisa lagi, Pak. Melihat keagungan wajah Allah. Jadi awak masuk surga tu Ustaz, tidak seluruh awak yang menikmati. Di dalam berbagai kitab-kitab yang saya baca, terutama kitab Kasful Ghaibah, ternyata tidak seluruh kita mendapat nikmat itu, Pak. Tidak kasodoa awak mendapat nikmat Allah. Di dalam kitab Kasful Ghaibah itu, benar atau tidak wallahu a'lam. Tapi ada standar yang saya sampaikan. Surga itu 7. Adnin, Darussalam, Ma'wah, Darul Maqamah, dan yang lain-lainnya. Ada Jannatul Firdaus. Jadi level-level itu bapak-bapak, ibu-ibu saling bertanya. Siapa di antara kalian melihat wajah Allah masih penasaran, Pak? Maka oleh sebab demikian, satu yang tersisa, kita belum menikmati wajah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kan wak minta, Pak. Itu yang kan wak minta. Melihat keagungan wajah Allah. Jadi sebegitu rindunya orang dengan sosok itu manusia, Pak. Kalau pergi awak ke Mekah Mukarramah, saya 90 dengan 97, Pak. Tiba awak di Makkah, ditaruh barang di rumah, Pak. Langsung ke masjid. Oi, tiba di muka Kaabah itu bapak-bapak, ibu-ibu, air mata kau tak bisa ditahan, Pak. Menangis habis-habis. Itu baru dengan Kaabah. Belum lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Itu yang tersisa. Awak jangan sampai menjadi ateis, Pak. Orang yang tak yakin dengan adanya Tuhan. Jadi awak kau terbagi kalau dalam Al-Quran 3, mau saya tambah 1 lagi, Pak. Pertama orang beriman. Walladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Aku awak, Pak. Yang kedua innalladzina kafaru, orang-orang kafir.
Sawa'un alaihim a'anzartahum. Dikasih pun dalil, hujah tentang Allah Subhanahu wa ta'ala tu, dia pasti kufur. Dia tahu Allah tu ada apa? Tapi kufur. Yang ketiga, ini di mana angin yang kencang, Pak. Ini yang disebut dengan munafik. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalaulah berkumpul dengan orang beriman, nyo beriman loh. Kalau berkumpul dengan orang yang kafir, nyo lah situ loh, Pak. Yang keempat mau saya tambah ateis ya. Jadi tidak yakin adanya Tuhan, Pak. Awak kau mati jadi cacing, dimakan cacing, Pak. Habis menjadi tanah, tidak ada, tinggal sejarah, Pak. Jadi fenomena alam ini aja yang menjadi kehidupan. Bahkan dianggap agama ini membuat sengsara, Pak. Puasa, solat, zakat, bersedekah, dicari piti sedekah lah, Pak. Itu ateis, Pak, yang muncul pada abad yang ke-18. Jadi berdebatlah orang ateis dengan orang Al-Azhar. Kata orang ateis, Syekh, bagaimana perasaan anda nanti seketika sudah mati, ternyata Tuhan itu tak ada, katanya. Dijawab oleh beliau, saya mau tanya juga, bagaimana nanti anda seketika sudah mati, ternyata Tuhan itu ada. Jadi beruntung kita, awak kok mati besok, sudah siap dengan segala perintah-perintah Allah. Yang pasti kita beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kehidupan surga, dan yakin Allah itu ada. Laikan mungkin bapak-bapak, awak buang ke belakang rumah biji pepaya, tumbuhnya, Pak. Yang aneh itu bapak-bapak, tak satu pun orang kasih pupuk, tumbuh dia. Yang lebih unik lagi, siapa yang memasukkan gula ke dalam? Nyumani, Pak. Di Indonesia, ada makanan yang tak ada di Arab. Tapi jenis bendanya ada sama rasanya. Contohnya petai, Pak. Petai itu di Arab tak ada, Pak. Yang ada zaitun, tapi sama rasanya, Pak. Anda unik tu, Pak. Sayur kangkung atau yang kita lahap-lahap tu, Pak. Di kita ada, di Arab tak ada. Tapi ada namanya daun gargir. Itu sama dengan daun-daun yang kita lahap, Pak. Itu uniknya, Pak. Benda yang sejenis tak ada, tapi sama rasanya. Diganti. Lain mungkin itu tercipta kalau tak ada zat yang maha kuasa yang membikinnya, Pak. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Awak harus yakin, Pak. Bisakah Allah tu dilihat di dunia? Ada kisah Nabi Musa. Walamma ja'a Musa limiqatihi. Seketika Musa itulah naik ke bukit Tursina. Jadi bukit yang sompong tu tampak. Apa kata Musa? Wa kallamahu, maka terjadilah dialog antara Allah dengan Musa. Tapi tidak pakai suara. Tidak pakai suara. Bagaimana tu Ustaz kalau berbicara tak pakai suara? Mungkin pernah saya ceritakan, tapi enggak apa-apa kita ulang. Bapaknya memperbaiki sepeda motor, rantai itu kendor diperbaiki. Anaknya itu sedang belajar dalam kamar. Bilang sama bapak, bapak akan mati. Suara, itu dia ceritakan, Pak. Dia bapaknya. Pak, mandang, apa? Sudah sholat? Sudah. Masuk dalam kamar. Kemudian buka lagi buku. Bilang sama bapak, bapak akan mati. Ada bunyi itu, Pak. Kata dia. Lihat bapaknya. Tak ada. Pak, sakit bapak? Tidak. Balik dalam kamar. Bilang sama bapak, bapak akan mati. Datang sama kakak. Nih, saya mendengar bunyi. Ada bisikan katanya bapak akan mati. Itu ilusi. Dia menghayal. Sudah. Pergi keluar. Cari apa? Tak boleh. La ilaha illallah. Apakah sejenis semacam itu? Seketika Nabi Musa itu berbicara dengan Allah. Wallahu a'lam. Ini kajiannya macam alam gaib. Tapi kita berbicara dalam semacam al-waqa'i. Fakta-fakta dalam hidup. Seketika Nabi Musa sudah berbicara dengan Allah di Bukit Tursina. Qala. Musa berkata.
Rabbi arini anzur ilaika. Ya Allah, Engkau perlihatkan kepadaku agar aku tampak wajah Engkau. Pak kalau ingin coba, cobalah. Itu doa. Masalah dibukakan oleh Allah, itu tak persoalan. Pak. Itu atas dasar keimanan kita. Kemudian apa kata Allah? Lantaroni. Kamu tak akan mampu melihat saya, wahai Musa. Kemudian engkau tak akan mampu melihatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Walakin inzur ilal jabal. Engkau lihatlah bukit itu, bukit bersinar. Fa in istaqarra maqanahu fasawfa tarani. Kalau bukit itu mampu bertahan, maka engkau bakal melihatku. Seketika Nabi Musa langsung melihat bukit itu, wa ja'alahu kan, maka bukit ini goncang, maka Nabi Musa langsung pingsan. Ternyata Allah tidak mungkin memperlihatkan wujud zatnya, dan Nabi Musa tak akan mampu melihat wujudnya Allah seketika di dunia. Maka oleh sebab demikian, ulama mengatakan, mengatakan manusia bisa mampu melihat Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan dalam alam nyata. Mungkin lewat mimpi, kemudian wasihatan. Itu pendapat, Pak. Mungkin melihat wajahnya Allah itu bisa, tetapi bukan dalam bentuk alam nyata seperti ini, Pak. Matoh awak iko bapak-bapak, ibu-ibu di produk hanya melihat alam nyata. Itu pun jangkauannya, Pak, seujung-ujung pandangan mata pasti biru kayak langit. Habis. Naik awak pesawat, Pak, dipandang ke bawah. Maka sejauh-jauh mata memandang biru dia. Segitu jangkauan mata. Hanya melihat yang berbentuk jauhar, benda. Tidak lebih daripada itu. Memang bisa, tapi bukan bentuk alam nyata. Bukan bentuk mata yang dilihat. Tapi dalam bentuk mimpi. Wallahu a'lam. Yang kedua mengatakan tidak akan mampu dilihat. Baik secara alam nyata maupun secara mimpi. Kapan kita bisa mampu melihat Allah? Hadis Nabi mengatakan, kata beliau, wa'lamu inna ahadakum la yara rabbakum. Sesungguhnya anda takkan mampu, kata Nabi, melihat Allah Subhanahu wa taala hatta yamut, sampai awak mati. Kalaulah mati, menurut pendapat kedua, kita mampu melihat Allah. Kau kaji agak lain kau, Pak. Jadi pikiran mana kok gilo lah kau. Cuman awak sekedar mempoles-poles batin awak kau, Pak. Supaya ada sedikit trik, kemudian menjadi satu modal keimanan kita bahawa Allah itu wujudnya ada. Kemudian bagaimana seketika Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj ditanya oleh Abu Dzar, "Ya Rasulullah, hal ra'aita rabbaka? Apakah engkau melihat Tuhanmu?" Apa jawaban Nabi? Ra'aitu nurah. Aku hanya melihat cahaya. Anni aroha nuro. Yang aku lihat itu cahaya. Memang bapak-bapak, istilahnya siko Nabi ada hijab berbentuk cahaya. Allah di sebalik hijab itu, Pak. Apakah ini perlindungan antara zat yang maha kuasa dengan alam nyata supaya tidak terjadi ledakan? Barangkali seperti itu, Pak, didinding oleh semacam nur. Sama dengan bumi ke, Pak. Kalau tidak ada atmosfer itu, ini bisa meledak dengan cahaya matahari. Jadi sudah diolah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah, itu di alam nyata. Sekarang di akhirat lagi, Pak. Di alam gaib seperti mati, ada hadis Nabi mengatakan, syukur-syukur nanti awak mati menjadi orang husnul khatimah, di dalam kubur bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kemudian di alam akhirat, besok awak hari kiamat tu yang mensidangkan amal tu siapa? Malaikat apa Allah? Yang menghitung amal ibadah itu siapa? Malaikat apa Allah? Ulama sepakat bahawa yang akan menyidangkan amal kita itu Allah. Wa uridu ala rabbika saffan. Laqad ji'tumuni kama khalaqnakum awwala marratin, kata Allah.
Sekarang sudah dipaparkan sama saya, kata Allah, segala apa yang kamu lakukan. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Membuktikan bahawa kita nanti di Yaumul Mahsyar itu yang menyidangkan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kumpul situ satu, Pak. Yang dizolimi, yang terzolimi. Pemimpin, Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak RT, seluruh termasuk saya, Pak. Kita disidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Persoalan, apakah wujud Allah itu tampak? Wallahu a'lam. Yang pasti yang menyidangkan kita itu Allah. Di alam surga. Kalau di neraka bagaimana, Ustaz? Jangan mimpi. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu nanti mati di sidang amal ibadah, kemudian diputuskan menjadi orang yang terhina, masuk neraka, jangan bermimpi untuk melihat zat Allah. La mahjubun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu la mahjubun, akan terhijab melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah terlihat Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada komitmen Nabi. Annakum satarawna rabbakum, kamu akan melihat Allah nanti, katanya. Kama ra'aita lailatal qamar. Seketika Anda melihat bulan itu, jadi seketika Nabi dengan para sahabat sedang duduk-duduk, maka disampaikan oleh Nabi, apakah kamu melihat bulan itu? Melihat ya Rasul. Seperti itulah kamu nanti melihat Allah di surga. Ulama mengatakan bahawa kita melihat wujudnya Allah, banyak mengatakan dengan mata telanjang ini, Pak. Cuman istilah komputer, Pentiumnya lah bertukar, Pak. Windowsnya lah bertukar. Yang kedua, bukan mata ini dipakai, Pak. Tapi kolbunnya ini dengan dibukanya kasyaf, dibukakan hijab. Maka yang paling terbanyak mengatakan mata inilah yang melihat Allah. Yang kedua bukan mata ini, kerana mata hanya diproduk untuk melihat alam nyata, tetapi hatinya yang dibuka. Wallahu a'lam. Saya garis bawahi, benar atau tidak, ini penafsiran interpretasi yang dikatakan Nabi. Karena apa? Karena ada hadis Nabi mengatakan, innakum satarawna rabbakum ayyanan. Nyata. Nyata itu entah di mata, entah di hati, wallahu a'lam. Awak nanti di surga jannah itu akan melihat wajahnya Allah. Itu yakin, Pak. Seketika awaklah masuk di surga. Ini saya buka dalam kitab Kasful Ghaibah. Lah dipajang awak, Pak. Sejauh mata memandang. Kalau lai beruntung nasib, aduh tioh. Kata kampung kami, aduh tioh awak di situ. Maka awak kan ketek-ketek ke, Pak. Kok dapat di muka duduk. Orang ni kan ketek-ketek, Pak. Yang kadang-kadang di belakang. Awak kok dapat di muka, Bu. Syukur-syukur bekok. Masuk kamera. Di-upload lah ke Facebook ke dunia kan. Dunia tak ada lagi. Datanglah zat Allah Subhanahu wa taala, tapi belum dalam bentuk wujud nyata, Pak. Apa kata Allah? Assalamualaikum ya asfiyai, wahai orang-orang suciku, kata Allah. Satu kali. Yang kedua, assalamualaikum wahai kekasihku, kata Allah, Pak. Mendengar gemah suara itu, Pak, terpelah mata sadu, Pak, mencari di mana Allah. Salamun qaulam min rabbir rahim, kata Allah. La ilaha illallah. Laikan doa awak di situ, Pak. Sudah itu, apa kata Allah? Hal turiduna syai'an minni. Apakah kamu menghendaki sesuatu dariku? Fa'azidukum, maka aku tambah, kata Allah. Apa jawaban seketika itu manusia? Ya Allah, alam, kata Allah, bukankah engkau, kata Allah Subhanahu wa taala, tubayyit wujuhana, sudah engkau putihkan wajah kami. Bukankah engkau yang memutihkan wajah kami, katanya. Kemudian, alam tudkhilna al-jannah, kan engkau yang memasukkan kami ke surga. Kemudian, kata awak bapak-bapak,
kami ingin menatap wajah-Mu yang maha agung. Di situ permintaan terakhir. Itu menjelang awak menampak wajah Allah itu di dalam kitab Kasyful Ghaibah itu memakan waktu 40 tahun, Pak. 40 tahun. Cuman hitungannya 1 tahun di sisi Allah, 1000 tahun di awak. Jadi awak kok di surga pun nanti penasaran, Pak. Antara penduduk surga yang berada di atas, entahkah itu Jannatul Firdaus, Darussalam, Jannatul Ma'wa, Adnan, sama-sama ingin menatap wajahnya Allah. Maka seketika Allah menampilkan wajahnya di hadapan manusia. Apa kata Nabi? Wa nasu ni'matal jannah. Maka lupuhlah orang dengan kenikmatan surga. La ilaha illallah. Diperlihatkanlah oleh Allah wajahnya, maka manusia ini lupa dengan nikmatnya surga jannah itu, Pak. Semoga kita. Kemudian Allah itu kembali ke alamnya, Pak. Ke alamnya yang tersisa tinggal cahayanya, nur. Nur itulah yang menghibur kenikmatan. Ya. Bu, ibu dulu waktu kan menikah, sanang tak dapat suami. Oi, tak bisa diceritakan, Ustaz. Semakin lama, semakin nikmat, apa semakin bosan. Apa-apa demikian juga. Dulu waktu awak akan melamar beliau, seminggu tak lalu tu. Rasa kebaan. Tak tangguang-tangguang pagi bersisir rambut, baju baitong, rancak pun tak. Begitu rindunya. Tapi dunia iko menjalang dapik, Pak. Ingat. Tu makanya bapak-bapak, awak kalau ke pasar tu, Pak, cewek-cewek tu hancak sadu tu, Pak. Setan tu goyang awak tu. Rasa ndak takana orang rumah tu. Tapi seketika awak lah menikahinya, Pak. Katakanlah dapat berhasil bini 2, 3, lah dapat bosan awak, Pak. Apa sebabnya, Bu? Dunia kau menjalang dapat. Tapi seketika awak melihat nikmatnya wajah Allah, maka awak semakin rindu, Pak. Tidak puas-puas. Tidak akan bosan-bosannya melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata kunci, apa amalan agar awak dibukakan Allah bisa melihat wajahnya, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis Nabi, Pak. Kalau kalian ingin bisa mudah nanti melihat keagungan wajah Allah, cuma 2 amalan, Pak. Wa'lamu, kata Nabi, la tuqlabu ala salatin qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha. Jangan disia-siakan 2 sembahyang. Pertama, sembahyang sebelum terbitnya matahari. Ulama mengatakan sembahyang subuh. Ada yang mengatakan bukan sembahyang subuh, tapi sembahyang isyraq. Menyambut datangnya pagi. Paling tidak, bapak-bapak, sembahyang subuh. Kalau akan dibawa ke yang wajib. Memang dalam kitab tafsir dikatakan, sembahyang subuh dengan sembahyang asar itu dijaga. Kalau yang 2 itu dijaga, maka kata Nabi, itulah yang paling memudahkan kita melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu aja bapak-bapak yang bisa saya sampaikan, walaupun sepertinya agak kecil tapi punya nilai. Amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.